dengan pemerintah tidak diperbolehkan, gak diakui, sehingga kalau punya anak tidak dianggap anak yang bisa mendapatkan warisan. Karena apa? Pemerintah urusannya lahir, tidak ada buktinya. Kalau sama mengatakan cara Islam ini boleh, ya sudah kamu kata-kata pada orang Islam, jangan nuntut pemerintah. Minta warisan pada Islam, jangan nuntut pada pemerintah. Ini ada kode etiknya masing-masing. Nah, makanya sah dan tidaknya di Indonesia urusannya pemerintah saat ini tidaknya. Kalau masalah urusan bainana wa bainau ta'ala, urusannya bukan pemerintah. Nah ini al-ulama alladzina warasatul anbiya, ini pun ulama warasatul anbiya yang ahli hikmah, ini tidak bisa keseluruhan umat mengikuti, hanya khasah. Baru yang terakhir yaitu al-bu'ad, yaitu adalah orang kiai-kiai desa ngono kae yang secara universal, ini wilayahnya kepada batinnya orang awam. Nggak bisa menjadi ulama menjangkau pada itu. Nanti seperti Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir biasa nggak bisa terjangkau, itu nggak bisa. Betul ini. Itu yang paling Anda tahu, urusan pemerintah itu sah dan tidaknya secara formal. Secara formal. Karena apa yang dimaksud sah di dalam sana boleh menuntut. Kamu katakan sah secara fikih, nuntut tauhid. Tuntutan fikih, siapa yang kamu tuntut? Gak bisa. Karena kalau sudah dikatakan sah apabila ada yang ingkar, ada yang apa, ini boleh menuntut. Permasalahannya semacam itu cara hukum fikih. Nah kalau pemerintahnya cocok dengan fikih, baru kamu katakan sah. Makanya saya katakan sah dan tidaknya. Sah itu loh tidaknya, bukan halal tidaknya loh. Sah tidaknya ini urusan formalnya pemerintah. Tapi untuk halal dan tidaknya tidak peduli masalah sah dan tidaknya, tapi tarodin. Makanya mengadakan akad fasid pun dalam rangka akad pokok yang penting tidak tujuannya untuk talabus bil ibadah, tidak tujuannya untuk taatil uqud al fasidah, tapi tujuannya untuk mendapatkan hak sarido sama ridho. Gak masalah, sudah saya sampaikan tadi itu loh. Ibnu Hajar ditanya hal akhdu bi ilmi ridho khasun bi faham amr bi kulli syai', jamnya amr bi kulli syai' ulima ridho salah itu semakin banyak khilafu fa alaihi man. Tapi dalam pemerintah gak bisa kamu ambil ini, tetap akan dipenjara. Nah, makanya pernah terjadi ada seseorang keliru di dalam masalah mengambil sepeda motor. Dia punya sepeda motor di sana, tapi entah karena kalut akhirnya pedanya orang diambil. Apa yang terjadi? Waduh, maling-maling babak belur. Dan itu tidak salah, pemerintah tidak salah. Kenapa? Karena realitanya mencuri, walaupun dia keliru. Nah, makanya sampai mengambil sandalnya orang lain, kamu nggak tahu, kau anggap ini sandalmu sendiri, memang nggak berdosa, tapi dalam cara hukum zahir tetap kamu berdosa. Kamu akan disalahkan, harus ada tanggung jawab. Kenapa? Ini hukum zahir. Gak memandang saya keliru atau tidak. Urusan keliru dan tidak itu dosa dan tidak. Dosa dan tidak bukan urusannya dengan pemerintah, tapi antara kita dengan Allah. Ini paham tak ini? Ini penting. Ini jarang kita memahami yang semacam ini. Makanya Gus Dur itu ngalim di dalam masalah fikih. Ngalim bisa mendudukkan mana yang urusan wilayahnya pemerintah, mana yang wilayahnya kiai gitu loh. Nah, jadi jangan sampai pemerintah terus membubarkan masa itu. Makanya kalau sudah dirumuskan oleh pemerintah harus formal keseluruhan rakyat. Karena sampai sekarang untuk urusan porno aksi nggak pernah selesai, nggak pernah dirumuskan, nggak bisa. Kenapa? Kalau sudah nanti tidak diperbolehkan untuk porno, ya misalnya pakai sekian, banyak orang-orang kampung yang ke Jeding atau ke ke sungai pakai itu, dia di penjara semua itu. Nah, makanya saya contohkan tadi, untuk hidup seperti ini Allah Ta'ala da'u faman farada finar hajja fala rofasa. Rofas itu apa? Rofas itu yang hubungan dengan birahi. Kenapa Allah Ta'ala kok melarang itu? Karena akan kumpul dengan wanita, dengan orang-orang yang berbentuk macam apapun, apalagi di sana gak boleh nutup wajah, harus dibuka. Ini diuji kamu.
Sudahlah, walaupun kebuka tapi kamu jangan rofas, aman. Maka tidak ada orang haji gelut, tidak ada, geger tidak ada, karena ngamalkan ini. Dan ini kalau kita bawa ke Indonesia, aman Indonesia. Jangan rofas, jangan busuk, jangan jidal. Ceng rame di sini karena jidal, saling mengatakan benar sendiri. Gitu. Makanya kalau di sini hukum negara kita apa? Agama negara kita apa? PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 45. Itu agama negara kita, bukan agama kita. Agama negara kita semacam itu. Makanya siapapun yang masuk di dalam negara ini kalau nggak setuju dengan itu, nggak boleh. Tapi asalkan ada action tadi. Kalau nggak setuju dalam hatinya saja nggak masalah. Nah, selama tidak ada action. Kalau ada action tidak boleh. Dan kalau orang lain yang menjadi penduduk sini, ini juga harus bayar pajak, bayar visa, bayar paspor. Makanya jizyah itu masih berlaku seperti sekarang ini. Kalau jizyah di sana dulu itu konsepnya pada daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu memang tempatnya itu kekuasaannya orang Islam, sehingga kalau non-Islam masuk di sana harus bayar pajak. Karena apa? Sebagai ongkos daripada menempat dia, karena bukan penduduknya. Kalau ingin jadi penduduk itu karena itu darah Islam harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam keluar saja, tak bisa ditarik. Nah, kalau di sekarang agamanya negara tidak ada yang daulah Islamiyah. Seluruh dunia nggak ada yang daulah Islamiyah. Di Saudi bukan daulah Islamiyah. Kalau daulah Islamiyah dan orang Islam, berarti kalau sampai orang Islam masuk ke sana bebas. Enggak. Itu sudah daerah otonomia. Jika kalau Anda ke sana, ya tetap harus bayar visa, harus bayar paspor. Melarang. Malah mahal sampai keturunan Nabi yang lahirnya di Mekah saja ya harus bayar. Itu bukan daulah Islamiyah gitu loh. Nah, ini sama sekarang ya, pajak bagi orang penduduk yang lain. Nah, ini dalam cara kita mengkontekstualisasikan fikih. Jangan pajak itu antara orang Islam dengan orang kafir ini harus bayar pajak pada orang Islam. Itu konteksnya dalam daulah Islamiyah. Itu sudah wajar karena orang lain. Makanya orang lain kalau di Indonesia masuk dalam negaraku ikut agama Indonesia, berarti apa agama negara kita Pancasila, berarti daftar penduduk Indonesia gak bayar pajak, gak bayar visa, gak bayar paspor karena sudah jadi penduduk. Kalau tidak jadi penduduk ya tetap harus bayar. Demikian pula ketika daulah Islamnya orang non-Islam juga harus bayar pajak, kecuali kalau masuk Islam, dan itu sudah tidak ada. Jadi kalau sampai baik mengaji kita fikih tanpa usul fikih, tanpa kajian semacam itu, kenapa dan mengapa kok harus itu? Wah, akhirnya kolot. Berarti orang kafir di sini tidak boleh apa tuh pakaian yang lebih baik, terus rumah yang lebih tinggi, kemudian harus ada tandanya harus bayar pajak. Nah ini namanya kejam, ketinggalan zaman. Tapi jangan dirubah rumusan di dalam fikih. Betul, fikih tetap seperti itu rumusannya. Kita jadikan sebagai kajian historis bagaimana rumusan itu fikih ada, kenapa rumusan itu fikih ada, terus kita kembangkan pada zaman kondisi sekarang gitu loh, pas. Jangan nggak bisa penak nanti. Ayo, kalau masih ada lagi silakan. Mungkin kami akan cukup untuk sesi pertanyaan. Pos mari. Jam 12 jam 11. Mungkin sudah tadi